Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Popon Tekno. Oke teman-teman Popon Tekno, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai opsi developer yang ada pada smartphone Realme C11 teman-teman. Apa saja fiturnya dan apakah berbahaya untuk digunakan di smartphone Realme C11 teman-teman. Nah, silakan teman-teman simak video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk berikan like dan subscribe juga channel ini agar lebih berkembang ke depannya. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke video teman. Nah, di setiap smartphone itu pasti ada pengaturan dari opsi developernya. Nah, biasanya pengaturan opsi developer ini digunakan untuk developer yang ingin mengembangkan aplikasinya dan ingin mencoba fitur-fitur yang ada dalam pengaturan tersebut. Nah, opsi developer ini bisa teman-teman aktifkan pada smartphone Realme C11 teman-teman dengan cara pertama teman-teman masuk ke pengaturan tentang ponsel pada smartphone Realme C11 teman-teman. Lalu teman-teman klik pita dasar dan kernel. Lalu teman-teman klik nomor kompilasi sebanyak 5 kali. Maka opsi developer yang ada pada smartphone Realme C11 teman-teman akan aktif dengan sendirinya. Nah, jika sudah aktif, teman-teman bisa masuk pada pengaturan tambahan. Nah, di pengaturan tambahan nanti akan ada opsi developer. Nah, sebelum kita masuk ke fitur-fitur yang ada di dalamnya, terlebih dahulu kita harus mengetahui apakah opsi developer ini berbahaya untuk digunakan pada smartphone Realme C11 atau smartphone lainnya. Nah, untuk pertanyaan ini, sebenarnya untuk penggunaan dari opsi developer ini tergantung user yang mengatur di pengaturan di dalamnya, teman-teman ya. Nah, jika teman-teman mungkin tertekan atau membuat pengaturan yang mungkin berbahaya pada smartphone Realme C11, mungkin bisa jadi opsi developer ini bisa berbahaya pada smartphone Realme C11 teman-teman, karena belum tahu kegunaan dari pengaturan atau fitur tersebut ya teman-teman ya. Nah, jika sudah mengetahui fitur dan pengaturannya, kemungkinan besar untuk berbahayanya itu sedikit sekali teman-teman ya. Namun jika teman-teman mengaktifkan seperti ini, itu tidak berbahaya sama sekali. Itu tergantung pengaturan yang ada di dalamnya ya teman-teman ya. Lalu apakah opsi developer ini dapat menguras baterai yang berlebih? Nah, untuk pertanyaan ini sebenarnya tidak menguras baterai ya teman-teman ya. Itu juga tergantung dari pengaturan yang ada di dalam opsi developer tersebut. Nah, apa-apa saja fitur yang ada dalam pengaturan opsi developer ini kita akan bahas satu-satu teman-teman yang saya ketahui ya teman-teman ya. Yang pertama itu ada pengaturan dari memori. Nah, untuk memori ini kita hanya dapat melihat rata-rata penggunaan memori yang kita gunakan pada smartphone Realme C11 kita teman-teman ya. Nah, di sini saya menggunakan Realme C11 itu sebanyak 1,8 GB. Nah, itu tergantung dari penggunaan kita pada memori yang kita gunakan teman-teman ya. Nah, di sini kita juga bisa melihat apa-apa saja aplikasi atau aplikasi sistem yang memakan memori pada smartphone Realme C11 teman-teman. Nah, kita juga bisa melihat dari beberapa jam atau beberapa hari yang lalu saat kita menggunakan smartphone Realme C11 teman-teman ya. Misalnya dalam 6 jam berapa penggunaan dari memorinya dan 3 jam berapa dari penggunaan memorinya. Nah, itu bisa teman-teman lihat pada penggunaan memori di pengaturan pertama di smartphone Realme C11 teman-teman ya. Oke teman-teman, lanjut untuk pengaturan kedua, kita bisa melihat untuk layanan yang sedang berjalan atau penggunaan RAM dari aplikasi yang sedang berjalan pada smartphone Realme C11 teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman lihat dengan cara mengklik pengaturan layanan yang sedang berjalan ini, maka kita dapat melihat RAM yang bebas, lalu RAM yang dipakai oleh aplikasi dan RAM yang dipakai oleh sistem. Nah, di sini untuk RAM dari smartphone Realme C11 teman-teman itu ada yang 3 GB RAM dan ada yang 2 GB RAM. Nah, saya menggunakan yang 2 GB RAM. Nah, itu RAM yang bebasnya sekitar 400-an MB ya teman-teman ya. Nah, untuk penggunaannya itu banyak sekali dari aplikasi di bawahnya yang bisa kita lihat. Selanjutnya yaitu update sistem otomatis yang bisa kita aktifkan melalui opsi developer ini ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya untuk update sistem otomatis ini juga bisa kita lihat pada pengaturan pembaruan perangkat lunak. Nah, di sini kita bisa melihat pengaturan update otomatis yang bisa kita unduh secara otomatis melalui WiFi atau data seluler ya teman-teman ya. Nah, untuk pengaturannya di opsi developer itu juga ada. Namun untuk pilihannya itu tidak ada ya teman-teman ya, apakah kita menggunakan WiFi atau menggunakan data seluler. Jadi ini hanya
sebagai pengaturannya saja di di opsi developer pada smartphone Realme C11 teman-teman. Nah, pengaturan yang keempat kita bisa melihat untuk peta pengembang pengaturan cepat atau beberapa fitur-fitur yang tidak ada pada smartphone Realme C11 teman-teman di pengaturan ya teman-teman ya. Nah, ini bisa kita letakkan di peta pengembang pengaturan cepat. Nah, seperti mengaktifkan tampilan batas letak. Nah, ini untuk mengaktifkan atau melihat batas letak pada smartphone Realme C11 teman-teman. Lalu ada paksa arah tata letak. Nah, untuk paksa arah tata letak ini bisa teman-teman lihat nanti tulisannya akan berada di sebelah kiri, tidak berada di sebelah kanan teman-teman ya. Dan ini bisa teman-teman aktifkan di smartphone Realme C11 teman-teman. Lalu untuk melihat skala animasi jendela, nah nanti animasi dari beberapa aplikasi akan terlihat lambat ya teman-teman jika kita mengaktifkan skala animasi jendela ini. Lalu kita juga bisa menonaktifkan sensor yang ada pada smartphone Realme C11 teman-teman. Nah, jika kita mengaktifkan sensor ini, maka penggunaan daya atau baterai yang ada pada smartphone Realme C11 teman-teman akan lebih hemat. Namun sensor-sensor yang ada pada smartphone Realme C11 teman-teman tidak akan aktif ya teman-teman ya. Seperti penggunaan kamera dan sensor lainnya itu tidak akan aktif pada smartphone Realme C11 teman-teman. Lalu ada ganti papan ketik. Nah, untuk ganti papan ketik ini kita bisa melihat di toolbar bagian atas, nanti akan ada pengaturannya untuk ganti papan ketik seperti ini. Lalu kita bisa menggantinya dengan cepat ya teman-temannya, tanpa perlu ribet membuka keyboard terlebih dahulu. Lalu ada mode. Nah, untuk mode ini kita bisa menggunakan mode standar atau mode fokus yang ada pada smartphone Realme C11 teman-teman, yang nanti akan bisa aktif dengan sendirinya di toolbar bagian atas. Oke teman-teman, untuk pengaturan yang kelima itu ada debugging USB. Nah, untuk debugging USB ini kita bisa mentransfer file menggunakan laptop dan juga smartphone pada smartphone Realme C11 teman-teman menggunakan kabel data. Nanti akan ada pilihan untuk debugging USB ini teman-teman ya. Nah, ini bisa teman-teman aktifkan di opsi developer di smartphone Realme C11 teman-teman. Oke teman-teman, nah untuk pengaturan selanjutnya itu ada ukuran buffer pencatat log yang bisa berguna untuk mempercepat membuka aplikasi pada smartphone Realme C11 teman-teman. Nah, caranya teman-teman klik saja yang 256K ini agar lebih cepat teman-teman ya. Nah, selanjutnya ada juga untuk game yang ada pada smartphone Realme C11 teman-teman agar lebih lancar untuk bermainnya, itu kita bisa atur di preferensi di driver game yang ada pada smartphone Realme C11 teman-teman ya. Nah, teman-teman cari saja permainan-permainan yang teman-teman biasa gunakan pada smartphone Realme C11 teman-teman, lalu teman-teman ubah ke driver game. Nah, selanjutnya ada juga pengaturan untuk kuota seluler aktif. Nah, untuk kuota seluler aktif ini nanti penggunaan data seluler pada smartphone Realme C11 teman-teman akan selalu aktif untuk digunakan ya teman-teman ya, jika teman-teman mengaktifkan pengaturan ini. Namun, jika teman-teman tidak ingin mengaktifkan pengaturan ini, bisa teman-teman nonaktifkan saja pengaturan ini, karena apabila nanti ada WiFi yang masuk pada smartphone Realme C11 teman-teman tidak akan terbaca ya teman-teman ya, jika menggunakan pengaturan ini ya teman-teman ya. Lalu di sini yang ke-8 bisa menggunakan konfigurasi USB default. Nah, untuk USB default ini seperti yang kita ketahui, untuk menyambungkan smartphone dari smartphone ke laptop itu menggunakan kabel data, nanti akan ada pilihannya untuk transfer file atau tethering USB. Nah, jika tidak muncul tampilan seperti ini, bisa teman-teman masuk ke opsi developer, lalu teman-teman pilih saja konfigurasi USB default. Nanti teman-teman pilih untuk transfer file jika teman-teman ingin mengubah mentransfer file dari smartphone ke laptop atau dari laptop ke smartphone ya teman-teman ya. Untuk pengaturan yang ke-10 bisa teman-teman untuk tampilkan ketukan pada smartphone Realme C11 teman-teman. Nah, ini biasanya berguna untuk penggunaan dari perekaman layar yang ada pada smartphone Realme C11 teman-teman, yang mana nanti akan muncul tampilan ketukan yang ada pada smartphone Realme C11 teman-teman jika menggunakan perekaman layar yang ada pada smartphone Realme C11 teman-teman ya. Nah, pengaturan selanjutnya itu ada paksa arah tata letak RTL. Nah, ini memaksa arah tata letak dari seluruh tulisan ini dari kanan nanti akan berubah ke kiri teman-teman ya. Nah, untuk pengaturan ini mungkin lebih ke percobaan saja teman-teman ya, jika ingin melihat. Nah, seperti ini bentuknya untuk paksa arah dari tata letak tersebut ya teman-teman ya.
Jika teman-teman tidak ingin memaksa arah atau letaknya, bisa teman-teman nonaktifkan saja dari penggunaan pengaturan ini. Nah, nanti akan berubah dengan sendirinya, dan jika teman-teman ingin mengaktifkan toolbarnya, bisa teman-teman lihat yang paling atas lagi, teman-teman ya. Nah, di sana ada yang namanya peta pengembang pengaturan cepat. Lalu teman-teman pilih saja untuk pas arah tetap letak RTL ini, maka akan muncul pilihan di bagian atas toolbarnya, teman-teman ya. Nah, nanti akan muncul tampilan di sini yang bisa teman-teman nonaktifkan dengan sendirinya. Lalu pengaturan selanjutnya yang bisa teman-teman ubah di smartphone Realme C11 teman-teman, untuk pengaturan opsi developer itu bisa mengubah skala animasi jendela, skala animasi transisi, dan skala durasi animator. Nah, ini berguna untuk membuka beberapa aplikasi jika ingin terlihat lambat atau ingin terlihat cepat. Nah, itu bisa teman-teman atur di smartphone Realme C11 teman-teman. Nah, biasanya saya menggunakan skala animasi 0,5 karena pada smartphone Realme C11 ini sering sekali terjadi reload ya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk pengaturan selanjutnya itu bisa teman-teman atur untuk lebar terkecil atau DPI yang ada pada smartphone Realme C11 teman-teman. Nah, ini biasanya berguna untuk melihat, nanti ada tulisan dari smartphone Realme C11 teman-teman, di layarnya akan terlihat besar atau terlihat kecil jika teman-teman mengaktifkan fitur ini. Nah, ini bisa teman-teman atur, namun sebelum mengaturnya sebaiknya teman-teman ingat dulu angkanya yang defaultnya teman-teman ya, yang seperti biasanya itu 360. Nah, jika teman-teman ingin merubahnya ke misalnya ke 500, maka tulisan-tulisan yang ada pada smartphone Realme C11 teman-teman akan terlihat lebih kecil. Nah, semakin kecil lebarnya, semakin kecil DPI-nya, maka semakin besar tulisannya teman-teman ya. Nah, jika semakin besar DPI-nya, maka akan semakin kecil tulisannya. Jadi bisa teman-teman atur dengan sendirinya. Oke teman-teman, untuk pengaturan selanjutnya itu ada simulasi ruang warna. Nah, di sini kita bisa melihat untuk perubahan dari warna pada layar smartphone Realme C11 teman-teman, yang bisa kita atur dengan sendirinya. Dan nah, di sini ada 4 warna yang bisa teman-teman gunakan pada smartphone Realme C11 teman-teman, yaitu ada warna monokromasi. Nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman ya, atau hitam putih pada smartphone Realme C11 teman-teman. Lalu ada juga warna deuteromali, protomali, dan tritonomali teman-teman. Jadi bisa teman-teman aktifkan dengan sendirinya pada smartphone Realme C11 teman-teman. Selanjutnya, untuk aplikasi yang teman-teman gunakan pada recent FPS itu sebenarnya bisa teman-teman batasi pada smartphone Realme C11 teman-teman ya. Nah, untuk batasi atau cara membatasinya itu ada pada opsi developer di smartphone Realme C11 teman-teman. Nah, contohnya jangan simpan aktivitas ini, berarti saat kita membuka satu aplikasi saja pada smartphone Realme C11 teman-teman, lalu kita buka lagi aplikasi lainnya, maka aplikasi lainnya tersebut atau aplikasi yang sebelumnya kita buka akan terhapus dengan sendirinya, dan hanya tersimpan satu aplikasi yang saat kita buka ya teman-teman ya. Jadi kemungkinan reloadnya ini lebih besar. Lalu ada batas proses backgroundnya yang bisa teman-teman atur dengan sendirinya. Itu hanya maksimal juga bisa kita gunakan, atau 3 atau 2. Nah, ini berfungsi untuk penggunaan RAM pada smartphone Realme C11 teman-teman akan lebih sedikit digunakan, karena nanti jika maksimal prosesnya 3 teman-teman ya, maka hanya 3 aplikasi yang ada pada recent FPS pada smartphone Realme C11 teman-teman yang tersimpan. Nah, jika kita mengaktifkan fitur ini ya teman-teman, maka penggunaan RAM-nya akan jauh lebih berkurang daripada kita membuka banyak aplikasi di recent FPS atau latar belakang smartphone Realme C11 teman-teman ya. Jadi ini berguna sekali bagi teman-teman yang kemungkinan RAM-nya sedikit, jadi bisa teman-teman batasi. Hanya saja jika teman-teman mengaktifkan fitur ini, maka kemungkinan reload-nya itu semakin besar ya teman-teman ya.
Oke teman-teman, mungkin itu saja pengaturan-pengaturan yang bisa teman-teman atur pada smartphone Realme C11 teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja pengaturan-pengaturan yang bisa teman-teman atur dan yang saya ketahui pada pengaturan opsi developer yang ada pada smartphone Realme C11 teman-teman. Nah, di sini ada juga pengaturan-pengaturan untuk developer yang ingin mengembangkan animasi yang mungkin bisa digunakan untuk smartphone, itu juga bisa menggunakan opsi developer ini ya teman-teman ya. Jadi tidak hanya pengguna atau user yang mungkin mengetahui smartphone-nya saja ya teman-teman ya. Namun juga bisa untuk developer-developer yang mungkin untuk mengembangkan aplikasinya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja video singkat dari saya mengenai opsi developer yang ada pada smartphone Realme C11 teman-teman ya. Nah, mungkin jika ada salah kata saya minta maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.